Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila di kehidupan pribadi kita secara nyata. Dan saya akan mengutip tentang sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila adalah sila ketuhanan yang mana dilambangkan oleh bintang emas yang berlatar belakangkan background hitam. Dan sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dari lambang tersebut, bintang emas menggambarkan bahwasanya bangsa Indonesia mengakui akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Dan sila pertama ini mengandung nilai ketuhanan yang memiliki makna bahwasanya bangsa Indonesia ini mampu memiliki kebebasan untuk menganut agamanya dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing, serta mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antara sesama manusia di Indonesia. Di sini saya akan memberi poin-poin tentang sikap yang sesuai dengan sila yang pertama, dan saya akan memberikan 3 poin, yang mana poin pertama itu bertemakan taat, beribadah, dan berdoa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai taat, beribadah, dan berdoa tersebut. Ketaatan beribadah adalah sesuatu ketundukan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, serta diikuti dengan hubungan harmonis dan selaras dengan manusia lainnya. Dan pengertian dari doa tersendiri adalah permohonan, harapan atau permintaan serta pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adapun berdoa itu berarti mengucapkan atau memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari arti kata doa tersebut bisa kita nilai bahwasanya tampak doa ini merupakan bentuk komunikasi verbal yang terjadi antara manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui isyarat bahasa. Kita next yang kedua, yaitu menghormati teman yang berbeda agama dengan kita. Maksudnya apa teman-teman sekalian? Dalam hidup bermasyarakat ini juga, di lingkungan sekolah atau di lingkungan kita di universitas, kita sering menjumpai adanya banyak perbedaan. Misalnya punya teman beda suku, tetangga beda agama, dan seterusnya. Bagaimana sih cara kita harus memupuk sikap toleransi di nilai tersebut? Yang pertama, bergaul dengan semua teman tanpa membedakan adanya agama. Semua teman itu harus diperlakukan dengan sama teman-teman sekalian. Karena itu kita harus bekerja sama satu sama lain meskipun punya latar belakang yang berbeda-beda. Yang kedua, menghargai dan menghormati perayaan hari besar keagamaan umat lainnya. Maksudnya apa sih? Kita sebagai umat Islam itu harus menghormati perayaan hari besar agama lain dan tidak boleh mengolok-olok acara tersebut. Kita harus ikut serta dalam merayakan hari-hari besar agama lainnya. Yang nomor 3, memberikan kesempatan kepada teman yang berbeda agama untuk berdoa sesuai agamanya masing-masing. Dan itu punya hak ya teman-teman sekalian, bahwasanya agama lain juga mempunyai cara sendiri untuk berdoa dan kita harus selalu menghargai perbedaan tersebut. Dan nomor 4 atau yang terakhir, memberikan rasa aman kepada umat lainnya yang sedang beribadah. Karena nggak dipungkiri ya teman-teman sekalian, jika kita tidak mau diganggu saat beribadah, maka kita juga tidak harus mengganggu saat teman kita yang beda agama tersebut menjalankan ibadah. Dengan garis besarnya, kita harus menghormati orang lain yang sedang beribadah. Yang nomor 3 atau yang terakhir adalah tidak menjelek-jelekan agama lain atau bisa disebut dengan penistaan agama. Nah, masalah penistaan agama tersebut sebenarnya itu sudah diatur teman-teman sekalian di hukum di Indonesia dalam pasal 156 di KUHP Indonesia ini. Dengan pasal tersebut berbunyi bahwasanya melarang setiap orang yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, serta penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, atau dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun gitu. Dan pelanggaran di pasal ini akan dipidanakan jika ada orang yang melanggar selama-lamanya 5 tahun penjara. Dan namun pasal ini pun tidak lepas dari kritik dan dianggap pasal karet teman-teman sekalian, sebab dalam KUHP tidak ada rumusannya, pengertian atau kriteria yang jelas untuk mengidentifikasi sebuah tindakan sehingga dapat
disebut sebagai penistaan agama. Cara membuktikan penodaan atau penistaan agama juga itu tidak dijelaskan di sana. Dan meskipun begitu, pasal ini telah membuat beberapa orang dipenjara, teman-teman sekalian. Contohnya yang paling heboh ya teman-teman yang saya tahu bahwasanya adalah kasus Basuki Cahayapurnama alias Ahok pada 2016. Personalan penistaan agama kembali mencuat juga baru-baru ini. Terima kasih, sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Sister Safafira dari Administrasi Bisnis kelas malam dengan NPM 2236110014. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila yang ketiga, berbunyi Persatuan Indonesia. Indonesia adalah negara dengan sejuta keberagaman. Keberagaman yang ada telah menjadi simbol persatuan dan dikemas dalam Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, kita harus menjaganya agar tetap utuh dan harmonis. Namun, belakangan ini Indonesia kerap mengalami krisis toleransi, perbedaan yang justru menimbulkan perpecahan. Padahal perbedaan itu sendirilah yang seharusnya membuat Indonesia menjadi indah, karena adanya perbedaan kita bisa saling melengkapi. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dengan menganut paham toleransi. Jangan sampai Indonesia terpecah belah akibat isu-isu negatif. Ingat kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Seperti yang kita ketahui, kita memiliki beberapa keberagaman, contoh keberagaman suku, keberagaman agama, dan keberagaman ras. Keberagaman suku, Indonesia adalah negara kepulauan. Dari geografis yang berbeda-beda tersebut, Indonesia memiliki banyak sekali suku. Suku bangsa atau yang disebut dengan etnik dapat diartikan sebagai pengelompokan atau penggolongan orang-orang yang memiliki satu keturunan. Selain itu, kelompok suku bangsa ditandai dengan adanya kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, atau ciri-ciri biologis yang dimiliki. Keberagaman agama. Indonesia adalah negara religius. Hal itu dibuktikan dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kebebasan dalam beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Keberagaman ras. Ras merupakan klarifikasi yang digunakan untuk mengategorikan manusia melalui ciri fenotip atau ciri fisik dan asal-usul geografis. Asal mula keberagaman ras di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor seperti bangsa asing yang singgah di tanah air, sejarah penyebaran ras dunia, dan juga kondisi geografis. Sebagai warga Indonesia, alangkah baiknya kita saling menanamkan sifat saling bekerja sama dan saling menolong tanpa melihat perbedaan siapa dan dari mana orang tersebut. Saling membantu satu sama lain, hidup dalam kesatuan yang ada, damai dan tentram. Baiklah, itu tadi beberapa penjelasan yang dapat saya sampaikan. Dari penjelasan tersebut, kita bisa ambil bahwa kita sebagai warga Indonesia itu adalah satu dari kesatuan. Harus saling berpegangan tangan dan saling menolong, menghargai perbedaan yang ada, saling bahu-membahu, dan menciptakan kedamaian. Jangan terpecah belah dan selalu menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya, sekian, terima kasih. Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, kita sebagai bangsa Indonesia harus saling tolong-menolong dan juga membantu satu sama lain. Manusia yang adil dan beradab maksudnya adalah
kita sebagai manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat paling tinggi. Berikut merupakan contoh perilaku dalam sila kedua di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perhatikan percakapan di atas. Percakapan itu berisi ungkapan permintaan tolong. Di sini ada Andi dan juga Riko. Andi meminta tolong kepada Riko untuk menolong dan membantunya berdiri dari jatuh karena tidak sengaja menginjak kulit pisang yang ada di jalan. Nah, ini percakapan Andi dan Anto, percakapan minta tolong kepada sesama teman-teman. Kalau kita meminta tolong kepada orang lain, kita harus sopan kepada yang dimintai tolong. Yang berikutnya ada contoh perbedaan agama. Dilihat dari gambar di atas, ada Rini yang menggunakan hijab dan juga Tia yang tidak menggunakan hijab. Gambar tersebut menjelaskan bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan sesama teman dalam agama, suku, pergaulan, warna kulit, ras, dan lain-lain. Inilah dua contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paskalia dengan NPM 2236110015 dari Prodi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arti dan peranan dari sila kelima di dalam kehidupan sehari-hari. Poin pertama yang saya akan sampaikan yaitu menghormati hak dan kewajiban orang lain. Seperti yang kita ketahui bahwa hak dan kewajiban merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. Jika kita ingin mendapatkan hak, maka kita harus melakukan kewajiban. Hak dan kewajiban memiliki arti masing-masing, yaitu hak adalah suatu hal yang benar, memiliki, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan dan itu merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan. Contohnya, kita menjaga kebersihan. Dengan itu, kita dapat mendapatkan hak yaitu tempat atau lingkungan yang bersih dan kewajibannya yaitu kita harus mau untuk membersihkannya. Dan poin yang kedua yang akan saya sampaikan yaitu bagaimana kita mengimplementasikan sila kelima ini yaitu menjaga keadilan sosial. Keadilan merupakan salah satu tujuan NKRI sebagai negara hukum. Untuk mencapai hal tersebut kita perlu menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, seperti kita harus berlaku adil pada semua orang sesuai hak dan kewajibannya, mendukung kemajuan dan pembangunan bangsa baik material maupun spiritual. Pancasila merupakan sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Persanti Pratiwi. MPM saya 2236110010. Saya prodi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan membahas tentang sila keempat, yaitu sila keempat yang berbunyi yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, di sini tuh saya ada dua pembahasan. Pembahasan saya pertama itu tentang pembahasan pertama yang saya punya itu tentang tentang musyawarah mufakat. Nah, musyawarah mufakat itu contohnya itu seperti misalkan kita untuk menyelesaikan persoalan yang berhadapan yang itu menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan, dan kesatuan serta hasil keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh pihak. Jadi kalau misalnya kita ambil keputusan itu tidak oleh diri kita sendiri aja, tapi misalnya rame-rame dirembuk, dan itu keputusan itu harus semua yang ada di situ yang terlibat dan nanti dijadikan keputusan satu gitu. Jadi yang kita ambil itu satu tapi atas keputusan kebersamaan. Nah, kedua yaitu tentang keputusan. Tentang keputusan itu kita harus bertanggung jawab apa yang kita putuskan. Jadi misalnya kalau misalnya kita putuskan setelah musyawarah kita memutuskan itu keputusan, jadi kita harus bertanggung jawab. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Maulani dari Prodi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan sila keempat di dalam kehidupan sehari-hari. Lambang dari sila keempat yaitu kepala banteng.
yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini kita sudah mengetahui bahwa di dalam sila keempat itu ada kebijakan, kebijaksanaan, musyawarah dan mufakat yang merupakan salah satu contoh yang ada di sila tersebut. Musyawarah selalu dikatakan dalam istilah musyawarah atau mufakat yang dimana artinya upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna untuk mengambil keputusan bersama. Sedangkan mufakat itu adalah pendapat atau keputusan yang disetujui oleh semua pihak. Jadi di sila keempat nilai-nilai yang banyak atau yang ditekankan adalah nilai demokrasi, yaitu dalam artian kita boleh mengeluarkan pendapat dan tidak boleh dibatasi. Apapun pendapatnya, layak atau tidaknya, kita tidak boleh membatasi hal tersebut. Contohnya, pendapat kamu salah atau tidak sesuai, itu tidak boleh. Kita harus bisa menerima semua pendapat orang, dan itu semua bisa terjadi dengan adanya nilai dari sila keempat. Maka didapatlah sebuah keputusan akhir yang nantinya dilakukan dan dilaksanakan oleh semua pihak. Nilai-nilai dari sila keempat yaitu mengutamakan kepentingan bersama. Kedua, kita diajarkan untuk bisa menerima pendapat. Ketiga, menghargai pendapat orang lain. Empat, mampu bermusyawarah dan mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan. Contoh dari sila keempat yaitu menghindari sikap yang bisa menyakiti perasaan orang lain. Yang kedua, menjalankan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Yang ketiga, berjiwa besar untuk menerima dan mempertimbangkan pendapat sesama anggota, sesama keluarga, tetangga, dan lain-lainnya. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, tidak memaksa pendapat pribadi kepada orang lain. Yang kelima, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang keenam, menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Dan yang terakhir, mengutamakan kepentingan bersama. Kesimpulannya, gunanya musyawarah itu untuk menghasilkan keputusan dan memecahkan permasalahan yang ada. Jadi di sila keempat ini kita di sana sebagai pemimpin, kita harus bertindak bijak, artinya tidak timpang sebelah, tetapi harus seimbang dan adil tanpa memikirkan golongan. Jadi keputusan yang diambil harus keputusan bersama dan harus dengan keputusan bermusyawarah. Jadi makna dari nilai kebersamaan dan bermusyawarah dari suatu kelompok yang diinginkan dalam diri kita harus bisa menghargai perbedaan pendapat, karena kita adalah negara demokrasi, artinya semua orang berhak mengeluarkan pendapat apa yang diinginkan tanpa melakui perasaan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Gabriel Krisnamurti dari Prodi Administrasi Bisnis dengan NPM 2236110008. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tema yaitu praktek Pancasila di kehidupan pribadi kita secara nyata. Dari 5 Pancasila yang ada, saya akan mengambil satu contoh yaitu dari sila ketiga. Sila ketiga dari 5 Pancasila yang ada berisi tentang persatuan Indonesia. Sila ketiga ini memiliki lambang pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon yang besar, yang artinya pohon beringin adalah Indonesia yang dapat menaungi rakyatnya di bawah naungan tanah air kita, Indonesia. Dari seluruh Pancasila yang ada, sila ketiga merupakan bunyi yang paling singkat, di mana hanya 2 kata, persatuan Indonesia. Akan
untuk menyatukan bangsa Indonesia, karena mengingat Indonesia memiliki beragam budaya, suku, agama, ras, dan lainnya. Indonesia merupakan negara yang sangat luas. Persatuan Indonesia menjadi dasar untuk hidup bermasyarakat di Indonesia. Hal ini dilakukan dalam berkehidupan bermasyarakat di Indonesia agar warga tetap rukun, tetap utuh, dan tidak mudah terpancing konflik yang dapat menimbulkan perpecahan bagi rakyat Indonesia. Indonesia sendiri dikenal sebagai negara yang sangat luas. Bisa dilihat dari Sabang sampai Merauke, Indonesia memiliki belasan ribu pulau, lebih dari 15.000 pulau, di mana setiap pulaunya memiliki ciri khas keragaman budaya masing-masing, di mana hal ini kemungkinan dapat dengan mudah dipecah belah oleh bangsa asing atau bahkan oleh bangsa sendiri. Dengan adanya sila ketiga Persatuan Indonesia, rakyat Indonesia disadarkan untuk bersatu dari keberagaman yang ada, seperti semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Dengan seperti itu, Indonesia akan lebih mudah cepat berkembang. Apabila tidak memikirkan persatuan dan kesatuan Indonesia, pasti setiap pulau, setiap daerah akan memikirkan sukunya masing-masing, tidak akan memikirkan kesatuan Indonesia, sehingga Indonesia sangat lemah untuk berkembang. Karena kesadaran tersebut, Indonesia menjadi lebih cepat berkembang seperti saat ini. Lalu bagaimana cara kita pada zaman sekarang ini untuk menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia ini, di mana teknologi sekarang lebih cepat berkembang, termasuk berita-berita yang belum dipastikan kebenarannya juga sudah berkembang di masyarakat yang dapat memecah belah kesatuan Indonesia ini. Yang pertama, kita dapat mulai dari keluarga kita dulu. Kita harus bisa menghormati orang yang lebih tua dan menghargai mereka yang lebih kecil. Dengan begitu, dari dalam keluarga akan terbiasa di lingkungan masyarakat untuk menghormati orang yang lebih tua dan menghargai orang-orang yang lebih muda. Lalu yang kedua, masih dari dalam keluarga, kita dapat membantu pekerjaan rumah yang bisa dilakukan seperti mencuci baju, menyapu, ngepel, dan lain sebagainya, yang dimana akan berimbas ke masyarakat untuk menghidupkan bagaimana cara kita untuk saling membantu sebagai sesama manusia dan warga Indonesia tentunya. Lalu yang selanjutnya adalah kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia dengan membeli produk-produk lokal. Dengan membeli produk-produk lokal, kita membantu Indonesia dalam berkembang dalam bidang ekonomi. Selanjutnya kita dapat melakukan toleransi beragama, karena di zaman sekarang ini agama menjadi topik yang sangat hangat di Indonesia, karena warga Indonesia dengan mudah terprovokasi oleh hal-hal sentimental tentang agama. Jadi kita harus belajar untuk bertoleransi terhadap sesama kita yang berbeda agama. Selanjutnya kita dapat berusaha untuk menghindari konflik yang ada dengan orang-orang sekitar kita, karena dengan timbulnya konflik kita dengan mudah terpecah belah, sehingga kita tidak dapat menjaga persatuan Indonesia ini karena masalah pribadi yang bisa diselesaikan dengan baik-baik. Lalu yang terakhir adalah kita dapat melakukan gotong royong, karena gotong royong ini merupakan ciri khas dari Indonesia sendiri, di mana gotong royong dapat membuat antar warga itu rukun sehingga tidak mudah terpecah belah. Dan dengan gotong royong kita akan belajar untuk menghargai orang lain. Sekian pemaparan dari saya, Gabriel Krisnamurti dari Prodi Administrasi Bisnis dengan NPM 223611008. Terima kasih. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang sila pertama dari Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa ini memiliki nilai-nilai yang meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila pertama, memiliki makna adalah setiap warga negara memiliki keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa, suatu negara berdasarkan pada ketuhanan. Maka dari itu, segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, politik negara, pemerintah negara, hukum, dan peraturan perundang-undangan negara, serta kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai yang Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dalam sila ini juga menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Namun hal ini juga tidak memaksa warga negara untuk beragama. Selain itu, mendorong adanya sikap toleransi umat beragama sehingga dapat timbul kehidupan yang harmonis. Lalu apa aja sih contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari sila pertama ini? Nah, contohnya itu seperti kita sebagai umat beragama harus mengikuti ajaran-ajaran dari agama kita masing-masing, seperti agama Kristen beribadah di gereja setiap hari Minggu. Nah, untuk agama Islam beribadah di masjid, untuk Hindu beribadah di pura, untuk agama Buddha beribadah di vihara, sedangkan agama Konghucu beribadah di kelenteng. Nah, kita juga harus mengikuti perayaan-perayaan yang ada dari agama kita masing-masing, seperti mengikuti Natal atau Idul Adha atau Idul Fitri atau Waisak atau Imlek dan juga Nyepi. Nah, contoh kedua yaitu kita harus menanamkan sikap toleransi kepada orang-orang sekitar kita yang berbeda agamanya kepada kita, seperti semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan orang-orang berdasarkan dari suku dan juga agama. Nah, kita harus tetap menjaga keharmonisan kita terhadap orang-orang sekitar kita, mau baik dia agama Kristen, agama Islam, agama Buddha, Konghucu, Katolik, atau yang tidak beragama sekalipun. Sekian penjelasan dari saya tentang sila pertama dan penerapan kehidupannya dalam sehari-hari. Makasih. Halo teman-teman sekalian, sebelumnya perkenalkan saya Jody Pratama. Saya berasal dari program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua hal yang terpenting mengenai sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, menjaga kedamaian pada setiap aliran dan doktrin yang berbeda meskipun satu agama. Ingatlah kalau semuanya tidak harus sama. Dari kecil kita diajarkan untuk berkelompok dan memilih kelompok, sehingga tertanam di mindset kita kalau perbedaan adalah jarak pemisah. Akhirnya kita lupa kalau semesta ini terbentuk dari kepingan-kepingan yang berbeda yang bermanunggal menjadi harmonis. Di dunia ini tidak ada yang sama. Setiap kita memiliki kesadaran yang tumbuh dari pelajaran hidup kita masing-masing, dan sama sekali tidak ada nilai yang lebih baik dari setiap kesadaran itu, karena pada wujud yang senetral-netralnya seluruh kesadaran terbentuk oleh satu yang sama. Jadi, sebagai seseorang yang sudah mulai tumbuh dengan kesadaran baru, cobalah lebih memaklumi perbedaan dogma atau doktrin yang ada, merendahlah dalam tingkatan kesadaran yang telah terbentuk, dan cobalah menjadi contoh yang baik. Jadilah diri yang bisa menjadi contoh rahmatnya bagi semesta alam. Tidak perlu memikirkan perbedaan dogma atau doktrin yang ada, karena semuanya tidak harus sama. Izinkanlah diri mereka berkembang melewati pelajaran mereka, sementara diri kita terus berkembang melewati pelajaran kita. Hargai pelajaran mereka, santunlah, dan ingatlah semuanya tidak harus sama. Sang pendamping selalu menghargai perbedaan apapun dan terus memberi peluang yang sama adil bagi seluruh apa yang didampinginya. Jadi tidak apa kalau semuanya berbeda, semuanya akan didampinginya dengan manis sesuai dengan porsi yang sengaja kita bentuk. Ingatlah, kalau semuanya berawal dari dalam diri. Biasanya seseorang yang menakuti perbedaan adalah mereka yang masih takut terpengaruh. Saat diri mereka masih terpengaruh oleh penilaian dari luar diri, maka caranya bukan menghindari, tapi membentuklah. Bentuklah diri yang tidak lagi tersiksa dengan perbedaan. Saat diri sudah nyaman dengan perbedaan, maka perbedaan itu pun akan menghilang dengan sendirinya. Kita pun akan lebih menjadi nyaman dan mampu membentuk energi yang harmonis di tengah perbedaan apapun, termasuk tradisi. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melangkah apa adanya ke dalam diri. Jangan menilai yang di luar diri, tapi hanya jadikanlah diri sebagai fokus yang utama. Aplikasinya sederhana, misalnya dengan membiasakan diri untuk tidak mengkafirkan orang lain, membiasakan diri untuk tidak menilai orang lain ibadah, membiasakan diri untuk tidak menilai kebaikan atau keburukan orang lain, membiasakan diri untuk tidak menilai keilmuan orang lain, membiasakan diri untuk menilai penampilan orang lain. Jadi, saat diri sudah mulai menilai orang lain atau kelompok atau tradisi atau doktrin apapun juga,
Langsunglah masuk ke dalam diri sendiri, rasakanlah diri sendiri, dan mulailah mengendalikan diri sendiri untuk membentuk diri yang terbaik. Di mana perbedaan yang ada, ini hanyalah gerbang kita mengenal bentuknya. Lalu, secara tulus, kita menyaksikan bentuknya. Itu tanpa penilaian apapun, selain hanya kenetralan yang tersisa dari tiap penyaksian, ujungnya memang hanyalah harmonisasi yang damai. Proses itu tidak memerlukan waktu, melainkan terbentuk dalam waktu itu tersendiri. Jangan heran dengan ini, lakukan saja yang terbaik. Suatu hari, diri akan paham kalau apapun perbedaan, semuanya hanya bersumber untuk menyaksikan yang seharusnya tersaksikan. Agama itu dahulu dibentuk agar manusia mampu bersaksi sehingga mampu mengimani yang tersaksikan. Kalau sudah tersaksikan secara sempurna, lahir batin, maka barulah seseorang mampu masuk ke dalam gerbang keimanan. Saat keimanan mulai terbentuk, maka barulah rasa satu itu bisa terpahami. Gerbang keimanan itu akan mendekat kalau kita mulai berdamai dengan perbedaan apapun. Pahami saja kalau seluruh perbedaan itu hanya ada berkat Sang Satu. Tidak ada satupun yang akan terpecah belah darinya. Genggamlah diri Anda sendiri untuk menemukannya di dalam dirimu. Doktrin atau agama apapun hanyalah pemanis jalan yang tidak perlu dikhawatirkan, hanya cukup dihormati. Yang kedua, mengaplikasikan ajaran agama kepada orang yang satu agama dan orang yang tidak beragama maupun orang yang berbeda agama. Agama tidaklah hanya berbicara tentang apa yang diajarkan, namun agama juga mengimplementasikan apa yang diajarkan. Sama halnya seperti perkataan harus dibuktikan dengan adanya tindakan nyata. Tindakan yang harus dilakukan bukan hanya dengan melaksanakan ibadah saja, namun harus juga dilakukan kepada sesama maupun kepada orang yang berbeda agama dan non-agama, seperti berbuat baik, saling membantu, saling menolong, menghargai, saling mengasihi, tidak melakukan sesuatu yang menyimpang termasuk kejahatan dan lain-lain, serta keberadaan kita harus menjadi solusi atas persoalan yang dialami orang lain. Perkenalkan, saya Tiffany dari Prodi Administrasi Bisnis. Hari ini saya ingin menjelaskan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, sila tersebut merupakan perwujudan nilai kemanusiaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Terdapat 10 butir pengalaman sila kedua yang berhasil dirumuskan oleh BPIP. Ke-10 nilai yang terkandung antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan sebagainya. Yang ketiga, mewujudkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mewujudkan sikap saling tegang rasa dan tepa selera. Yang kelima ada mewujudkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh ada gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kesembilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian seluruh umat manusia. Yang ke-10 ada menunjukkan sikap menghormati dan bekerja sama dengan orang lain. Kehidupan sehari-hari kita seringkali yang namanya bersikap tidak adil. Salah satu contohnya ada dalam kehidupan keluarga kita. Poin dalam keadilan di dalam keluarga. Yang pertama itu ada melaksanakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Yang kedua ada menolong anggota keluarga yang mengalami kesusahan atau kesulitan. Yang ketiga, menerima hak sebagai anggota keluarga. Yang keempat, gemar melakukan kegiatan untuk kepentingan bersama. Kita seringkali egois satu sama lain dan mementingkan kepentingan sendiri ketimbang orang lain. Di dunia ini kita bukan hanya hidup sendiri, melainkan kita hidup bersama dan saling membutuhkan satu sama lain. Contoh sikap keadilan bukan hanya di dalam keluarga saja, melainkan ada juga di luar lingkungan keluarga, yaitu lingkungan masyarakat. Di dalam lingkungan masyarakat kita juga harus yang namanya saling menghargai dan menghormati, apalagi sopan santun terhadap orang yang lebih tua daripada kita. Sila kedua mengandung nilai kesadaran, sikap moral, dan tingkah laku manusia.
yang didasarkan pada potensi hati nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan. Sila ini berlaku untuk diri sendiri juga sesama manusia dan lingkungannya. Bagaimana cara menjalankan kewajiban sila kedua? Yang pertama, menghormati hak-hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing orang, sehingga tidak terjadi pelanggaran HAM. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak, kewajiban asasi setiap manusia. Yang ketiga yaitu tidak membeda-bedakan suku, ras, bangsa, dan agama. Yang keempat, mengembangkan sikap peduli dan saling menolong terhadap setiap manusia. Itulah beberapa penjelasan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari yang sudah saya jelaskan. Sekian, terima kasih.